Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kedengeran nggak suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Selamat bisa kita datang, mulai Pak ya, Pak Ustadz. Ustadz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak Dini. Ya, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para alumnus SMA Negeri 70 Bulungan. Selamat datang di acara Siraman Rohani Islam Road to Reunion 40 tahun 70 yang memang diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. Ini adalah acara SRO di minggu keempat. Untuk kajian kali ini sebagai pengisi acaranya adalah dari Ustadz Subhan. Itu adalah alumni SMA Negeri 70 angkatan saya. Terima kasih kehadirannya Ustadz sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita semua di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu karena juga sudah lewat dari jam 7.30, saya langsung lanjut ke Naya untuk memulai acaranya. Silakan Naya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di acara 70 Siraman Rohani Online Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Malam ini kita bersama kakak-kakak alumni 7093 nih, rame nih insya Allah. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat ya untuk pada malam hari ini kita bisa mendengarkan Pak Ustadz memberikan kajiannya bersama Ustadz Subyansah Abu Jafar nih. Dulu ketua Rohis dari 7093 ya Kak ya? Ya. Pada malam hari ini tema kita itu adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Oke. Untuk mempersingkat waktu langsung saja Pak Ustadz Subhan boleh langsung memberikan kajiannya. Terima kasih. Baik. Saya bisa dikasih akses share dokumen nggak? Bisa, sebentar. Oh, bisa, Kak. Ya. Sebentar, Pak. Udah. Sebentar. Udah tampil belum dokumennya? Belum, Pak. Oke. Oke, sudah jadi co-host Kak Subhan. Ya, baik. Ya, ini sudah terlihat semua ya? Teman-teman sudah terlihat? Iya, lagi loading. Oke, sudah Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur dan berterima kasih alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun dalam sifatnya online ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keutamaan kita di Allah Subhanahu wa taala. Ada tema yang diamanatkan kepada saya pada bincang-bincang kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana menjadikan aksi sosial itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita
Saya sudah buatkan beberapa slide-slide yang mudah-mudahan nanti bisa membantu kita memahami bagaimana pentingnya aksi sosial ini untuk menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang hari ini kita rasakan. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ketika kita hidup, bahkan ketika kita beriman adalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan ketika kita mengatakan saya beriman, saya mukmin, saya muslim. Dan konsekuensi dari omongan dan keyakinan kita bahwa kita sebagai seorang mukmin tersebut adalah datangnya ujian dan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka, yaitu manusia, dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman, orang muslim, mukmin, kemudian mereka dibiarkan saja mengatakan bahwa kami mukmin, kami muslim, dan mereka tidak diuji. Jadi ini suatu pertanyaan sekaligus memberikan suatu ketetapan atas hukum Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, bahwa ketika kita sudah mengikrarkan diri kita menjadi seorang mukmin dan mukminah, maka berbarengan dengan itu nanti ada ujian-ujian yang akan datang menimpa kita. Tapi harus kita ketahui, harus kita pahami bahwa apapun nanti akan kita rasakan, apapun yang akan dibebankan kepada kita, bahwa tidak akan pernah Allah tuh memberikan suatu beban kepada kita, melainkan pasti Allah bahwa kita mampu memikulnya. Pasti kita mampu memikul beban tersebut. Ini yang harus kita yakini betul-betul. Jadi bisa jadi kita melihat seseorang, ya Allah, itu kayaknya kok berat banget ujiannya, ya Allah, itu mungkin kalau kita mungkin nggak sanggup. Tetapi ketika itu ditimpakan kepada seseorang, maka pasti itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi ini harus kita yakin dulu. Yang pertama adalah keharusan, suatu kepastian bahwa kita akan diuji, ditimpakan musibah. Dan yang kedua adalah ketika kita ditimpakan musibah, ketika kita diuji, bahwa itu pasti kita bisa lalui, pasti kita bisa pikul, pasti kita bisa tempuh. Nah, terkait kondisi kita pada hari ini, nah ini pasti nggak jauh dari ini, COVID-19. Ini pertanyaannya bagaimana nih? Musibah, azab, atau bala ini pertanyaannya? Ya, bagaimana? Ada yang mengatakan musibah, ini ada yang mengatakan azab, ada yang mengatakan bala. Maka kita akan menemukan jawabannya ketika kita melakukan introspeksi dan muhasabah diri. Apakah itu bagi kita adalah musibah? Apakah bagi kita itu adalah azab? Atau apakah itu bagi kita itu adalah bala? Kalau bala, dia bisa sesuatu yang menyenangkan dan menyakitkan. Tetapi kalau azab itu jelas, itu Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka. Sedangkan musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kita dan timpakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Banyak tujuannya Allah untuk menimpakan musibah kepada orang beriman, menaikkan derajat, mengampuni dosa-dosanya, membersihkan kesalahannya, atau Allah ingin mendengar rintihannya di tengah malam ketika dia mengangkat tangan, ketika dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku. Maka Allah ingin mendengar rintihan itu. Jadi kita akan ketemu jawabannya ya kalau kita introspeksi. Maka jawaban seperti apanya ya wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini adalah bala. Ustadz, suaranya kekecilan, Ustadz. Suaranya kayaknya jaringannya terputus-putus ya.
Satgas COVID per 20 September. Coba kita lihat. Mohon maaf Itu Pak Ustadz, trennya suaranya itu tadi justru terputus. Tuhan, tolong itu mungkin koneksinya. Pak Ustadz? Halo, Pak Ustadz. Masih ada tapi ya? Bisa habis sekali. Ya, halo. Ya, Kak Jo. halo. Iya Pak Ustadz. Masih terdengar, Ya, Pak Ustadz ya, mendengar halo. jelas nggak ya? Ya, Halo. ya Pak Ustadz. Ya, mohon maaf nih kakak-kakak, biasanya kendala online memang seperti ini nih ya Kak Dini. Ya. Harap maklum nih. Tapi emang ini kayaknya sinyal lagi ada masalah kayaknya ya di. Aku nggak tahu nih wifi itu juga di rumah kayaknya. Iya. Ini soalnya Pak Ustadz masih ada, cuma nggak ada gambarnya ya. Oh, lagi ini nanti dimasukin lagi. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Kak Dini mungkin boleh kasih gambaran tentang SRO nih. Oh, Pak Ustadz udah ada nih. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nyambung? Ya. Iya, Halo? iya, jelas nih Kak. Ya ini begini nih kalau, ya Allah, kalau kajian online begini nih. Iya, ya nggak apa-apa Kak. Ininya, Harap maklum untuk semuanya. Iya. Coba saya minta share dokumen lagi ya. Iya, udah dijadiin co-host. Udah ya? Udah. Udah, oke. Ini udah tampak belum? Udah. Belum. Udah ya? Ininya belum. Tampilannya belum. Belum ya. Ini masih di kantor ya, Pak Ustadz ya? Ini ya tadi baru pulang tugas. Jadi saya cari lokasi yang bagus dulu ini internetnya ya. Masya Allah. Baik, ini Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya, baik. Ya, udah. Ini saya dapat ini. Ini kalau kita perhatikan kecenderungan dari grafik COVID kita nih, itu nggak ada landai-landainya. Jadi naik terus. Bahkan mortality rate-nya pun terus bertambah. Masalahnya adalah bukan hanya sekedar sisi kesehatan yang harus kita perhatikan, tetapi beberapa hari yang lalu kita sudah dapat kabar bahwa Bu Menteri Keuangan dengan jelas-jelas memberikan warning bahwa Indonesia akan bersiap untuk resesi ekonomi, dan yang pertama akan terasa adalah umat Islam. Dan umat Islam akan terancam krisis. Masalahnya bukan cuma sekedar krisis, masalahnya bukan sekedar resesi ekonomi, tetapi ada konsekuensi yang harus kita pikul nanti di masyarakat. Yang pertama, ya kan, gelombang PHK akan berlanjut dan semakin merata di hampir semua sektor pekerjaan. Daya beli masyarakat menurun karena kehilangan pendapatan, meningkatnya jumlah keluarga miskin yang baru, dan meningkatnya kriminalitas. Nah, ini yang ditakutkan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi bukan sekedar resesi belaka, tetapi ada dampak signifikan yang akan timbul. Sisi sosial, sisi kerawanan sosial, sisi kriminalitas. Kami di Bekasi dengan teman-teman itu mengelola Ponpes Tahfidz Al-Quran.
yang kita peruntukkan untuk anak yatim dan duafa. Selama COVID ini aja, kami itu ada 3 santri baru, yang semua itu orang tuanya itu datang kepada kami dan bercerita orang tuanya itu adalah korban dari pandemi. Ada datang kepada kami, itu orang tuanya sakit, kemudian dengan sebab itu jadi PHK. Kemudian anak-anaknya hampir sudah nggak bisa lagi sekolah. Kemudian dititipkan di tempat kami di pondok. Ada lagi yang bapak ibunya udah meninggal. Kemudian dia dirawat oleh bibinya. Bibinya itu kena PHK. Kemudian dia bawa itu keponakannya ke tempat kami untuk dititipkan dan dilanjutkan sekolahnya. Kemudian ada lagi yang memang udah nggak mampu sama sekali karena masih punya pekerjaan dia sebagai supir ya, tetapi udah nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi dititipkan. Jadi kami saja secara signifikan itu merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini dari sisi ekonomi. Jadi selama pandemi ini ada beberapa tambahan santri-santri baru yang semuanya itu karena orang tuanya itu korban pandemi. Ada yang nggak ada di PHK, ada yang karena sakit kemudian dia tidak bisa kerja lagi, ada juga yang memang masih punya pekerjaan tapi udah betul-betul nggak bisa mencukupi hari-hariannya dan sudah nggak sanggup lagi membiayai anak-anaknya sekolah. Ini kalau menurut kemarin pejabat Kementerian Keuangan, ini baru awal. Bagaimana kalau nanti berjalan dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun. Jadi ini yang kita khawatirkan. Bukannya sekedar resesinya, tetapi bagaimana dampak dari resesi tersebut. Kemudian kalau kita berkaca, kalau kita mengaca kepada kehidupan dulu para sahabat dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun pernah mengalami krisis. Yaitu krisis yang terjadi menimpa kaum muslimin di periode Makkiyah, yaitu ketika kaum muslimin dikucilkan di lembah Syi'ib Abu Talib. Sampai Ibnul Qayyim rahimahullah itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu mengatakan bagaimana Rasulullah SAW para sahabatnya itu mengalami krisis itu disebutkan para sahabat itu dan kaum muslim itu dikumpulkan di suatu lembah di kemudian pada tahun 7 kenabian. Jadi dikumpulkan, yang muslim-muslim itu dikumpulkan di satu lembah namanya lembah Syi'ib Abu Talib. Kemudian di lembah itu mereka dikucilkan, diisolasi, diboikot selama 3 tahun. Bahkan di luar lembah itu dijaga oleh pemuda-pemuda Quraisy. Jangan sampai orang-orang Islam itu keluar dari lembah untuk mencari pertolongan. Itu selama 3 tahun. Apa yang dilakukan selama 3 tahun itu? Yaitu orang-orang kafir Quraisy dilarang untuk bermuamalah dengan orang-orang Islam. Dilarang melaksanakan transaksi bisnis dengan orang-orang Islam. Dilarang bercakap-cakap dengan orang-orang Islam. Dilarang memberikan pertolongan, bahkan kalau ada yang sakit dilarang untuk dijenguk. Baik itu saudaranya, apalagi saudaranya ataupun tetangganya ataupun bukan. Jadi betul-betul dikucilkan. Dan selama 3 tahun itu, ya tentu kita bayangkan, hidup di tengah lembah, dikucilkan, diisolasi, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh berdagang dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan boleh mereka itu berinteraksi, berdagang, itu dengan orang-orang dari kabilah lain yang datang ke Mekah untuk musim haji. Jadi mencuri-curi kesempatan untuk menawarkan barang dagangan dengan para kabilah-kabilah yang datang ketika musim haji, yang dari luar Quraisy. Tapi itu pun dengan provokasi. Jadi orang-orang yang datang itu diprovokasi oleh kafir Quraisy. Kalau kamu beli barangan si fulan yang itu orang Islam, kamu jangan kamu beli. Atau kalau kamu beli, yaitu gimana dia tuh kamu tawar serendah-rendahnya. Atau kalau kamu jual barang-barang ke dia, kamu jual dengan harga setinggi-tingginya. Jadi betul-betul dalam keadaan krisis selama 3 tahun itu. Bahkan sampai demikian parah tingkat krisisnya itu, anak-anak bayi,
anak-anak balita itu sampai nangis. Nangis karena kelaparan. Suara tangisnya itu sampai terdengar sampai jauh keluar lembah. Coba saya mencoba membayangkan ya kehidupan seperti ini ya. Sementara Rasul ada di tengah mereka. Rasul sebagai pemimpinnya ada di tengah mereka. Mereka melihat umatnya yang anak-anak, yang balita, yang bayi, yang nenek-nenek, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masih kuat mungkin. Tapi yang anak-anak, yang balita itu menangis, menjerit-jerit, kelaparan. Bagaimana coba hati Rasulullah SAW melihat itu? Sementara beliau sendiri nggak bisa melakukan apa-apa karena diboikot. Itu bukan hitungan sebulan 2 bulan, 3 tahun seperti itu. 3 tahun, nggak ada makanan, nggak ada transaksi bisnis, betul-betul diisolasi, betul-betul krisis yang demikian berat. Sampai saking laparnya anak-anak itu menangis menjerit-jerit, sampai suara tangisnya itu terdengar jauh sampai keluar lembah. Dan itu menjadi apa itu? Suaranya menyayat hati orang-orang yang mendengar. Sampai akhirnya kemudian mereka, sebagian mereka itu terenyuh, para pemuka-pemuka Kristen sebagainya itu terenyuh dan akhirnya membatalkan kembali boikot tersebut setelah 3 tahun. Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya sekarang, tetapi zaman para sahabat pun pernah mengalami krisis yang demikian parah sampai 3 tahun diboikot seperti itu. Nah, kemudian ketika dalam keadaan boikot seperti itu, selalu ada orang-orang yang tampil membantu kebutuhan kaum muslimin. Dan siapa? Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dilaporkan ketika dia masuk Islam, dia punya harta 50.000 dirham. 50.000 dirham. Ternyata ketika dia berangkat hijrah ke Madinah, dia hanya membawa 4.000 dirham uangnya. Dia pakai untuk menebus budak. Dan diperkirakan sebagian besar hartanya menyusut itu adalah akibat pembiayaan yang dia lakukan untuk membantu kaum muslimin selama kaum muslimin diboikot. Jadi dari 50.000 dirham itu, hartanya yang tersisa hanya 4.000 yang dibawa ke Madinah. Katakanlah kalau dipakai untuk membebaskan budak, satu budaknya itu 400 dirham, maka ada 2.800 dirham. Masih 2.800. Jadi masih puluhan ribu lagi yang kemana? Dan diperkirakan uang itu habis dia belanjakan untuk membiayai kebutuhan kaum muslimin selama diboikot 3 tahun. Luar biasa Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau yang tampil membela kaum muslimin saat itu dengan aksi-aksinya untuk bertahan sampai datangnya pertolongan Allah. 3 tahun. Coba bayangkan, kita membayangkan misalnya kita aja ini sebagai orang tua ya, kita mampu bertahan ya. Kalau kita lapar, kita nggak ada uang, kita masih bisa untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita suara ratapan itu keluar dari anak kita, gimana? Kayaknya kita nggak kuat ya, gitu. Nggak kuat. Aduh, kita masih bisa bertahan. Ibunya mungkin masih bisa kedengar suara istri, kita masih bertahan. Atau ibu, tapi ketika anak kita yang menjerit-jerit, menangis-nangis, kelaparan, kayaknya kita nggak kuat kita. Dan itu disaksikan oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun, bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan. 3 tahun Rasulullah SAW bersama sahabat menjalani krisis tersebut. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau saya memperhatikan ini, ya, tren kenaikan COVID dan terus pertambahan, bahkan tingkat mortality rate-nya pun juga terus bertambah. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut penelitian menurut pakar-pakar epidemiologi, mutasi COVID yang di Indonesia ini katanya bukan lagi COVID yang dulu pertama kali. Bahkan saya baca apa yang disampaikan oleh lembaga Eichmann di RSM itu bisa keganasannya 10 kali lebih lipat, 10 kali lebih cepat penyebaran daripada yang pertama, COVID yang pertama. Kalau kita perhatikan pejabat satu persatu terkena,
orang-orang dekat kita kena. Bahkan kita berpikir, apa sih yang kurang dari mereka gitu ya. Segala protokol kesehatan sudah mereka lakukan. Jaga kesehatan, jaga imun, gak kurang-kurangnya. Tapi masih, artinya tetap kena juga gitu. Apalagi sih? Saya sampai suatu keyakinan seperti ini akhirnya. Bahwa tidaklah seorang mukmin selamat dari fitnah pandemi pada hari ini, melainkan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu aja yang saya yakini. Dah. Itu aja yang saya yakini lah. Jadi tidaklah hari ini seorang mukmin itu selamat dari fitnah pandemi, melainkan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Tentunya ya pasti kita sebagai seorang mukmin menjalani sebab-sebab. Tetapi kok udah ini masih juga gitu. Artinya itu, saya yakin bahwa hanya dengan pertolongan Allah kita bisa keluar dari Covid ini. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa selamat dari masalah yang hari ini kita alami. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa kembali kepada kehidupan normal, insya Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun segala daya, nyatanya kita semakin jauh. Hanya masalahnya adalah itu tadi di awal. Ketika kita bisa menyikapi ini dengan benar, maka akan ketemu juga solusinya. Tapi kalau tidak benar, semakin jauh semakin nggak akan pernah ketemu solusinya. Saya merenung ya. Dulu seringkali, katakanlah sebelum ini ya, sebelum zaman yang kita rasakan sekarang. Ketika musibah datang melanda apapun, itu masih ada orang-orang, baik itu di kalangan pemerintahan ataupun orang ulama, orang-orang soleh, itu yang masih mengaitkan ini dengan kekuasaan Allah dan mengingatkan kita kembali untuk taubat, dengan adanya taubat nasional, dengan adanya istighosah, dengan adanya kita memperbanyak anjuran untuk memperbanyak sedekah, anjuran untuk memperbanyak berbuat baik, anjuran untuk banyak-banyak berdoa. Tetapi saya kok tidak dapatkan ya dari para pembesar-pembesar negeri kita hari ini ketika menangani masalah ini, kok tidak ada yang mengkaitkan dengan bagaimana kita ini kembali kepada Allah, kita taubat, kita introspeksi, kita muhasabah apa yang salah dari kita. Kok seakan jalan keluarnya nggak pernah ketemu dan semakin jauh. Itu aja yang saya rasakan. Ya kalau seperti itu sampai kapan kita akan bisa ketemu jalan keluarnya? Saya meyakini saja ini aja bahwa hari ini kita tidak akan bisa keluar dari pandemi yang hari ini ada di sekitar kita kecuali dengan pertolongan Allah semata. Karena kalau Allah berkehendak menghilangkan wabah ini dalam hitungan mikrodetik, selesai urusan. Kalau Allah berkehendak, terangkat semua itu, hilang semua, selesai. Kalau Allah berkehendak, gitu, selesai, nggak ada hitungan mikrodetik, selesai semua. Tapi sudahkah kita datang kepada Allah, minta kepada Allah, betul-betul mengembalikan urusan ini kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu kita kembali ke jalan yang benar, rujuk ilallah, kembali kepada jalan Allah dengan yang benar. Saya nggak dapetin sampai hari ini. Nggak ada seruan-seruan kebaikan-kebaikan yang menyuruh kita itu untuk takarrub, dekat pada Allah. Yang ada malah sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sampai saya berpikir ini, apa kita bisa ketemu jalan keluarnya kalau begini? Dan kita selalu mengandalkan kepada kekuatan kita sebagai manusia. So, dengan berbagai macam ahli lah, dengan berbagai macam keahlian kita, kekuatan kita. Pada itu nggak bisa juga sampai hari ini. Dan kapan pertolongan Allah itu datang? Bila pertolongan Allah itu datang kepada kita. Rasulullah SAW jelas sebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi, dalam hadis 269 dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi 1930 dikatakan,
Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Jadi kan pertanyaannya kapan sih pertolongan Allah itu datang? Maka Nabi SAW menjawab, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi dekatnya pertolongan Allah adalah dekatnya kita menolong saudara kita. Jadi semakin kita sering menolong saudara kita, maka semakin dekat pertolongan Allah kepada kita. Jadi itu linear, hubungannya linear. Bahwa Allah senantiasa menolong kita selama kita menolong saudara kita. Kalau saya baca-baca apa yang harus dilakukan kalau resesi dan sebagainya, itu semua kaitannya malah justru bagaimana kita itu yang sifatnya pengeluaran kita perkecil ke sekecil-kecilnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, kayaknya nggak dapat, gitu. Karena sifat pertolongan yang akan kita berikan itu umumnya ada cost yang kita keluarkan. Ketika kita menolong saudara kita, terkadang itu ada cost yang kita keluarkan. Nah, kalau kita itu tadi kepada teori-teori tadi ekonomi, ketika ada resesi apa yang kita lakukan? Kurangi sebesar-besar, sekecil-kecilnya kalau bisa itu pengeluaran kita. Nah, kadang nggak ketemu gitu ini. Padahal terkadang ketika kita menolong saudara kita, ada kos yang harus kita keluarkan. Ada kos yang harus kita keluarkan. Walaupun tidak semuanya itu ya. Tetapi ketika kita meyakini bahwa dalam hati kita, ketika kita menolong, kemudian kita meyakini mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah menolong saya. Udah, gitu aja. Kita tolong orang lain, saudara kita kemudian tanamkan, mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah menolong saya. Itu aja. Kemudian dua hal yang saya angkat yang kaitannya dengan aksi sosial, yang satu adalah ini. Bahwa jangan tunda untuk beraksi sosial. Kenapa? Karena kita ditolong oleh Allah dan kita diberikan rezeki dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ibghauni fi du'afaikum, fa innakum tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum." Rasulullah SAW bersabda, carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena apa? Karena kalian diberikan rezeki, kalian ditolong, disebabkan karena orang-orang yang lemah dari kalian. Jadi menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang lemah di antara kita menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Dan salah satu bentuknya adalah aksi-aksi sosial. Nih saya coba nih merekapnya. Nih saya ada beberapa catatan dalam saya selama pandemi ini. Ternyata luar biasa nih kiprah alumni kita nih dalam alumni An7 dalam aksi-aksi sosial di saat pandemi. Ini yang ada catatan, tapi saya yakin teman-teman yang juga ada. Yang pertama yang saya catat, kakak kelas saya di angkatan 87, 89 itu pernah menginisiasi paket berbagi sembako yang tergabung dalam kajian Giroh 70. Paket sembako dibagikan kepada driver ojol, dibagikan kepada tukang taksi, driver taksi, kepada tukang-tukang sapu jalanan. Saya ingat waktu itu. Jadi dibagi paket sembakonya itu ada beras, ada sarden, ada minyak goreng, luar biasa. Dan dapat ratusan paket, luar biasa. Luar biasa. Dan ada lagi. Nah, ini juga nih, ini. Kalau ini diinisiasi oleh teman-teman 93 nih. Nah, jadi ada Ospan, ada Wina, ada Dian Sukmanisi, ada Ilyati, dan tentu juga ada istri saya di sini nih. Saya ada nggak nih di sini? Membentuk tanggap COVID-19. Ini merupakan donasi APD yang dibagikan kepada rumah sakit. Jadi tanggap COVID-19 73 ini dibentuk oleh Ikhwan dan Akhwat Alumni 70 93 yang tergabung dalam
Yigul Muslim 793. Penggalangan donasinya dimulai dari 25 Maret 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Semua donasi yang diterima disalurkan kembali dalam bentuk APD untuk tenaga kesehatan. Dan donasi disalurkan dalam 4 kali penyaluran. Ini saya melaporkan ini, menyampaikan ini karena mengetahui persis aktivitas teman-teman yang tergabung di sini. Jadi awalnya itu berangkat dari keprihatinan kita bagaimana membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien COVID. Waktu itu APD itu masih susah, APD itu masih sulit. APD masih susah, sulit dicari dan terbatas. Kemudian yuk kita bentuk panitia donasi untuk membantu tenaga-tenaga medis kita. Karena tadi di sini nih katanya kita sebut nih, jihad terdepan saat ini adalah para tenaga medis di dalam menangani COVID. Tetapi mereka ibarat orang berperang, senjatanya tidak dibekali senjata yang memadai. Tidak dibekali senjata yang memadai. Tidak dibekali senjata yang memadai. Sehingga banyak mereka yang menjadi korban. Kita inisiatif menggalang donasi APD dan diberikan kepada mereka. Tadinya kita hanya 1 kali aja pengumpulan. Ternyata 1 kali dikumpulkan, dibagikan, kok masih ada lagi yang memberikan 2 kali, 3, akhirnya sampai 4 kali kita penyaluran. Nih, sampai 4 batch teman-teman itu. Dan mari dan luar biasa. Setelah saya baca-baca laporan dari teman-teman, ini luar biasa. Penyebaran APD yang disalurkan oleh teman-teman alumni kita ini. Dari yang di Jabotabek, kemudian Pulau Jawa pun menyebar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Surabaya itu ada, sampai ke setelah Surabaya itu. Kemudian ternyata bukan hanya di Jawa, sampai ke Nunukan di Kalimantan, sampai ke Aceh, sampai ke Aceh. Kemudian ada juga Sumedang, Kebumen, Puskesmas Purwakarta, sampai ke Pontianak. Ini APD yang kemarin ditumpulkan teman-teman dan disalurkan kepada tenaga kesehatan. Bentuknya ada hazmat, bentuknya ada face shield, ada masker. Waktu itu susahnya dari masker itu. Jadi alhamdulillah kita bisa menyalurkan ratusan hazmat, ratusan face shield, puluhan box masker. Ini hasil dari donasi. Dan semua sudah alhamdulillah kemarin diputuskan menurut teman-teman panitia cukup aja deh sampai batch 4 gitu kan. Karena ya sudah gitu, kemampuan kita masih seperti itu. Gitu. Nah ini juga tidak disangka-sangka, luar biasa antisipasinya. Dan luar biasa, senang ucapan terima kasih itu masuk ke teman-teman panitia, terima kasih atas bantuannya, bahkan kami, ini baru pertama kali kami terima ini. Jadi itu membuat teman-teman di panitia ini terharu, ya Allah, kok begitu berharganya bantuan kita itu saat itu tuh begitu senangnya mereka menerima bantuan walaupun hanya 25 hazmat yang dikirimkan, ada yang 25, ada yang 20, ada yang hanya dapat masker saja, tapi begitu bergembira saat itu. Itulah mudah-mudahan amal soleh yang berharga bagi teman-teman semua, terutama bagi para donatur. Dan ini sebagian saya rekapkan bukti-bukti penyaluran hazmatnya, ada yang ke Sulianti Saroso, ya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita donasikan, apa yang sudah kita ini menjadi amal soleh dan amal yang membanggakan dan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Ini saja sekelumit sharing kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bahwa alhamdulillah di tengah pandemi kita telah memberikan suatu kontribusi yang sangat berharga, terutama terkait baik itu untuk masyarakat ataupun tenaga kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal soleh yang membanggakan nanti di hari kiamat, yang menyelamatkan kita terutama
kita para donatur dan semuanya yang terlibat dalam kegiatan aksi sosial ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya pada malam hari ini. Udah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz, boleh bantu dijawab ya Pak Ustadz ya. Ini saya bacakan. Ya. Pak Ustadz, dari Kak Joko nih, dari Kak Joko. Pak Ustadz, dunia kedokteran muslim sempat berjaya pada masa Ibnu Sina. Pertanyaannya, apakah ada riwayat pada masa itu terdapat pandemi seperti ini yang kemudian didapatkan pengobatannya? Seperti misalnya dari herbal atau tumbuh-tumbuhan. Mungkin pada zaman Abu Bakar yang diceritakan barusan, ada pengobatan khusus selain tentunya kita memohon kepada Allah, mengikuti protokol yang ada dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, kalau terkait pandemi ada. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada. Itu ada jelas. Itu pandemi yang melanda wilayah Syam. Bahkan di masa salafus soleh seperti Ibnu Hajar pun begitu, bahkan sampai beliau menulis kitab terkait dengan bagaimana sikap yang kita lakukan ketika wabah taun terjadi menimpa kita. Itu ada satu kitab yang beliau tulis khusus untuk kejadian di masa beliau. Dan saat itu justru beliau termasuk yang menyarankan lockdown. Itu. Jadi tidak keluar, kaum muslim untuk tidak keluar rumah, di rumah saja. Karena kalau keluar rumah itu akan menimbulkan bahaya yang lebih dahsyat lagi. Saat itu pandemi terjadi di Mesir. Di Mesir. Itu ditulis dalam satu kitab beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau menceritakan tentang pandemi yang terjadi di Mesir yang membunuh ribuan orang saat itu. Sebetulnya beliau sudah mengingatkan penguasa saat itu untuk melockdown, memerintahkan kaum muslimin tidak keluar rumah. Tetapi ulama lain saat itu berbeda pendapat, gitu kan? Kita kumpul berdoa istighosa. Yang terjadi adalah setelah istighosa itu adalah wabah semakin menyebar. Karena interaksi orang dengan satu lainnya. Nah, jadi ada. Bahkan ketika Umar bin Khattab hendak masuk menjenguk sahabatnya di Irak yang menjadi gubernur saat itu, ketika saat itu wabah kolera sedang terjadi, wabah taun. Umar hanya berhenti di pintu masuk Irak itu, kemudian Umar bingung apakah harus masuk, apakah enggak gitu. Karena di situ sedang terjadi wabah, termasuk gubernurnya. Gubernur sebelum Amr bin As. Yang menyebabkan sekian banyak orang meninggal. Maka Umar berdiri, apakah jadi masuk atau enggak, masih diberi pintu. Sampai akhirnya sahabat itu mengingatkan, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menghindari wabah, takut terhadap wabah sebagaimana takutnya kepada kita melihat singa. Maka ketika itu Umar katakan, apakah kamu mendengar ini? Rasulullah katakan, iya. Maka ketika itu Umar kembali ke Madinah. Jadi betul terjadi di zaman itu. Nah, kalau terkait obatnya, saya tidak tahu persis terkait kedokteran Islam yang terkait masalah ini. Kita silahkan bisa digali lewat tulisan-tulisan. Saya bahkan tadi sempat melihat, walau alam ini mudah-mudahan itu benar, bahwa Ustadz Adi Hidayat menemukan obat COVID justru dari obat-obatan yang diajarkan oleh Nabi. Walau alam itu valid atau tidak gitu kan. Sudah beredar banyak itu di YouTube-nya. Mudah-mudahan gitu. Kita doa. Walau alam bisa. Demikian. Oke, baik Kak Joko, mudah-mudahan jawaban Pak Ustadz bisa memenuhi pertanyaannya Kak Joko ya. Ini ada juga nih dari Kak Yuda 7085. Saya yakin banyak juga alumni 70 yang sangat perlu dibantu saat kondisi pandemi saat ini. Hanya saja banyak dari kita yang mengabaikan atau merasa mereka tidak perlu dibantu karena terlihat tidak miskin atau fakir. Padahal mungkin mereka sudah tidak punya penghasilan atau pekerjaan lagi dan tidak punya tabungan juga karena lamanya pandemi ini berlangsung. Seharusnya kita bisa melihat dulu ke dalam lingkungan alumni, tidak hanya memberikan kepada pihak-pihak di luar alumni saja begitu. Ini kayak komentar dari Kakak Yuda 7085 nih Pak Ustadz. Ya. Iya, terima kasih Kak.
Ya. Itu sewaktu teman-teman kemarin mengadakan ini, ya, sembako ini, itu dari panitia justru memprioritaskan sembako ini diberikan kepada alumni 70, mohon maaf, yang menjadi korban pandemi. Ada beberapa nama disebutkan situ, dibahas itu sipulan yang sekarang menjadi driver ojol gitu kan, bahkan mengalami kesulitan dalam membayar motornya, itu menjadi sasaran ini kemarin paket berbagi sembako ini. Jadi betul itu sudah dijangkau oleh teman-teman, Ya. Insya Allah yang nonton pada malam hari ini juga bisa ikut terinspirasi ya Pak Ustadz, bahwa namanya membantu tidak terputus ya Pak Ustadz, pasti akan ada terus ya Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi ya memang ayo tadi jangan tunda untuk bersosial. Ayo kalau memang kita sepakati dari wadah alumni ini tadi, kita mengidentifikasi siapa teman-teman kita alumni yang menjadikan mengemikkan apa yang bisa kita bantu. Ayo, saya sangat setuju sekali. Dan itu kemarin sudah diinisiasi oleh teman-teman dalam kegiatan yang tergabung di kajian Giro ini, itu dengan paket sembako. Salah satunya adalah yang disalurkan itu adalah teman-teman alumni kita menjadi korban pandemi. Iya, oke. Mungkin nanti pada di akhir acara ini ada Kak Sari juga nih sebagai Ketua Panitia Reuni, mungkin nanti bisa menyampaikan dari program-program Road to Reuni, salah satunya ada kegiatan berbagi juga ya Kak Dini ya. Ya. Oke, ini kita lanjut dulu untuk pertanyaannya Pak Ustadz. Dari Susan 787. Pak Ustadz, di slide terakhir artinya apa? Ahsanal jaza. Oh ya ini nih. Nah, wa jazakumullah ahsan. Semoga Allah membalas kalian semua dengan sebaik-baik balasan. Sebaik-baik. Ahsanal jaza itu isim takdil, atau kalau kita tuh bahasa penyangatan. Sebaik-baik jaza itu balasan. Semoga Allah membalas kalian semua dengan sebaik-baik balasan. Pembalasan, oke. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz dari Kak Dani 7093. Pak Ustadz, apakah orang yang meninggal karena COVID dikategorikan sebagai jihad? Ya, gimana orang yang terkena COVID? Orang yang meninggal karena COVID dikategorikan sebagai jihad. Orang yang meninggal karena COVID apakah termasuk jihad? Maka yang dinilai adalah keadaan terakhirnya. Kalau dia mukmin atau dia muslim, dilihat keadaan terakhirnya. Kalau dia orang yang saleh, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat, maka dia dihitung itu mati syahid. Tapi bukan mati syahid sebagaimana mati syahidnya orang yang berjuang di jalan Allah ketika berperang, gitu. Kan mati syahid itu banyak tingkatannya. Seperti orang yang terkena wabah taun itu termasuk mati syahid. Nah, dalam kaitan ini, pandemi ini bisa dikategorikan wabah taun. Orang yang terkena wabah taun, orang yang terkena sakit perut, orang yang mati tenggelam, itu dalam hadis itu mati syahid itu banyak kriterianya. Tetapi yang paling tinggi adalah mati di medan perang membela agama Allah. Terus orang yang itu dilihat keadaan akhirnya. Jadi bukan serta-merta dia mati syahid, dilihat keadaan akhir. Kalau dia orang baik, orang soleh, maka insya Allah itu mati syahid, dia mati syahid. Tapi kalau dia tadi ahlul maksiat, fasik, nah dilihat dulu nih, gitu. Karena akhirnya, apakah keadaan akhirnya dia meninggalkan sholat atau enggak? Karena banyak orang ketika sakit dirawat di rumah sakit, justru yang terjadi yang awalnya sholat malah enggak sholat. Kemudian ketika itu meninggal, ya Allah, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik. Nah kalau begini bukan mati syahid, meninggal dalam keadaan tarkus shalah, meninggalkan sholat. Saya seringkali itu kalau saya menjenguk orang sakit, itu saya selalu yang saya ingatkan bagaimana sholatnya, Itu penting karena terkadang ketika orang sakit itu dia abai masalah sholat. Nah justru saat itu tuh iblis tuh paling kencang godaannya. Itu paling kencang godanya. Dan auzubillahi min waliyazubillah, jangan sampai ketika dalam keadaan meninggalkan sholat, ajalnya datang. Atau dalam kaitan ini dia kena COVID meninggal, tapi sedang meninggalkan sholat, ya tidak juga dikatakan mati syahid, malah matinya dalam keadaan tarkus shalah, meninggalkan sholat. Auzubillahi min dzalik. Ya,
Jadi untuk jihad ini ada kategorinya juga ya Pak Ustadz ya? Iya, dilihat keadaan terakhir sebelum dia meninggal. Dan kalau untuk Amalnya, urusan sholat Pak Ustadz, untuk yang sedang terbaring sakit itu diberikan kemudahan ya kalau nggak salah ya, iya, dari Allah ya? iya. Jadi banyak rukso yang diberikan bagi orang yang sakit. Gitu. Dari mulai hanya sekedar tayamum, dari mulai boleh hanya berbaring, gak kuat berdiri, duduk, gak kuat juga berbaring. Bahkan kalaupun kita sudah gak bisa lagi menghitung ini berapa rakaat, cukup di pertama saja kita ingat Allahu Akbar, ini rakaat berapa, udah selesai, ini udah berapa salam, itu sudah cukup. Asal jangan ditinggalkan, itu aja. Asal jangan ditinggalkan. Udah termasuk sholat gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, sudah termasuk sholat ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi Iya. asal jangan ditinggalkan sholat. Gitu. Nggak ada ruksonya meninggalkan sholat bagi orang yang sakit, itu nggak ada. Oke, semoga cukup menjawab ya penjawaban Pak Ustadz nih Kak Dani. Oke, nah ini ada ini Pak Ustadz. Pak Ustadz dari Pengki Yunanto dan Susan 787. Pak Ustadz mohon memberikan amalan-amalan yang terbaik atau doa-doa terbaik apa yang bisa kita amalkan agar mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi. Disambung oleh Susan 787, ya Pak Ustadz, zikir untuk kesehatan biasanya apa yang dibaca? Nih Mbak Susan. Ya. Mbak Susan nanti mau dijawab apa mau dikirim sini? Kak Susan, ya. Jadi ini saya jadi inget. Ya, gimana Kak Susan, gimana? Mau boleh langsung dianut Kak, boleh langsung di sini, boleh nanti di Japri WhatsApp boleh. Alhamdulillah. Iya. Jadi, tadi yang bertanya juga dari Pengki Yunanto nih Kak. Ya, saya kemarin sempat nuliskan di beberapa grup. Saya tuliskan, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada jalan lain kecuali kita pada hari ini segera kembali kepada Allah gitu. Kemudian dengan menempuh semua sebab-sebab yang dengan itu datangnya pertolongan Allah. Saya tuliskan yang pertama yaitu zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Zikir, bahkan saya pesan buat diri saya nih, buat teman-teman. Tolong jangan sekalipun ditinggalkan zikir pagi dan petang dalam keadaan seperti ini nih, betul. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Bahkan kalaupun kita hanya ambil yang pendek-pendek aja, beberapa kita ambil misalnya pada subuh setelah kita sholat zikir seperti biasa, maka lanjutkan dengan zikir pagi yang memang kalau kita hitung aja, yang pertama nih ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kalau itu kita juga pengen sambung sedikit, baca ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali udah. Kalau memang kita enggak keburu nih, udah itu minimal itu gitu. Kemudian yang kedua membaca zikir-zikir dan wirid doa ketika kita keluar rumah, minimal kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian zikir sorenya. Enggak ada halangan bagi ibu-ibu yang haid untuk tidak berzikir. Gitu. Yang ada halangan itu ketika menyentuh mushaf, tidak dibolehkan menyentuh mushaf atau membaca Quran. Kalau saya masih sepakat dengan pendapat para ulama, jumhur tidak boleh membaca Quran gitu kan. Apalagi menyentuh. Tapi zikir tidak dilarang. Niatnya zikir bukan niat membaca Quran gitu ya. Zikir tidak dilarang. Gitu. Kata Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang berikutnya sedekah. Karena Nabi yang bilang as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari musibah, dari bala. Apapun bentuk sedekah, bahkan tabassumuka fi wajhi ayya sedekah.
sekedar kita senyum, senang, menampilkan tampilan yang bagus di depan saudara kita, itu sedekah. Itu sedekah. Walaupun hanya sekedar menunjukkan suatu jalan yang benar, menunjukkan suatu informasi yang baik, itu sedekah. Gitu. Kadang kita nih terus terang nih, kalau di WA, di grup kan, ada teman kita yang butuh informasi, pengen nanya, kita tahu cuma baca doang, padahal kita tahu nih, kita tahu, tapi kita diemin aja, gitu. Padahal memang butuh, gitu. Coba kita jawab apa yang kita tahu tersebut, kita jawab. Dia butuh informasi tentang apa, kita jawab. Kita niatkan sedekah, sedekah jadinya. Jadi sedekah, banyak cara sedekah. Yang berikutnya membaca doa. Karena doa ini kita ibarat gini, kata para ulama itu seperti kita mengetuk pintu. Jadi semakin sering kita mengetuk pintu, maka akan semakin dekat rahmat Allah kepada kita. Jadi doa itu kita sedang mengetuk rahmatnya Allah. Kalau cuma sekali-sekali doang kita doanya, bukankah Allah menyukai kita itu berdoa? Bahkan Allah berharap merindukan rintihan kita, merindukan keluh kesah kita itu ngadu kepada Allah. Itu Allah rindukan. Nah, kita kadang-kadang ini malas berdoa. Nah, doanya terkait masalah ini ada doa khusus. Yang tadi di awal saya baca, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari min jahdil bala, dari bala yang betul-betul berat yang enggak mampu kami pikul. Wa darkis syaqa, dari kesusahan yang memberatkan, kesusahan. Wa su'il qada, dari takdir buruk. Wa syamatatil a'da, dari kegembiraan musuh melihat kita susah. Itu. Wa syamatatil a'da, kegembiraan musuh melihat kesusahan kita. Jadi diajarkan Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ada secara khusus doa yang kita dimohonkan jauhkan dari wabah yang menakutkan itu. Allahumma inna na'udzubika il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari wabah taun, dari wabah yang menyakitkan, dari wabah yang mengerikan, min sayyi'il asqam, dari keburukan asqam, sesuatu yang buruk yang menimpa kita dalam hal penyakit. Jadi banyak doa gitu. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Makanya tadi di awal saya katakan, bagi kita orang mukmin hari ini tidak ada orang yang bisa selamat dari fitnah pandemi ini kecuali emang pertolongan Allah semata. Jadi itu ya hari ini ya sudah, kita tinggal hanya mengharap pertolongan Allah aja kok. Betul. Sudahlah, kita jangan dibikin ini lagi lah dengan berbagai macam, karena kita juga nanti akan kesel apa gitu kan. Udah nggak mampu kok gitu kan. Udah under capacity, nggak akan mampu menyelesaikan gitu. Ya. Setiap solusi yang ada tuh hanya menjauhkan kita dari Allah. Ya sudah, kita sendiri aja yang kembali kepada Allah. Allah alam. Ya, ini tadi dari Kak Pengki Yunanto nih, Kak. Zikir pagi dan sore dari Hisnul Muslim yang lengkap ya Pak Ustadz ya. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi dan banyak kitab zikir, banyak zikir pagi. Kalau ada zikir pagi dan petang, ada zikir Al-Ma'surat itu kalau saya tuh, itu gacoan saya tuh sejak SMA. Saya ingat banget itu. Kemarin tuh baru ngisi itu. Bang Yahya. Bang 7091 ya. Tuh ngajarin banget itu. Saya ingat, makanya kalau itu tuh, ya Allah, banyak benar kebaikannya nih kakak kelas nih yang membuat saya ini jadi seperti ini nih. Salah satunya andil dari kakak kelas waktu di 70. Jadi gacoan, kalau saya tuh gacoannya adalah kalau zikir pagi itu Al-Ma'surat. Baik itu yang sugro ataupun kubro. Banyak. Yang lainnya silahkan. Banyak kitab-kitab zikir. Oke. Masih berhubungan nih Pak Ustadz dari Kak Tantri 7093. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa adalah antara azan dan iqomat. Kalau di rumah bagaimana Pak Ustadz? Ya, begini.
kan terus terang saya juga masih ya. Saya terus terang saya masih patuh. Saya patuh betul-betul saya kepada seruan MUI. Tapi kalau teman-teman yang lain silahkan, karena lebih mengerti ya. Saya sampai hari ini betul, saya sekeluarga ibadah sholat wajib itu di rumah. Wajib di rumah. Saya betul karena ini itu tadi anjuran dari MUI, ya kita udah melihat kondisi real seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan tempatnya aman, ya silakan saya kembalikan. Tapi itu saya patuh. Dan ini betul-betul keadaan rukhsah. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita pun punya suatu amalan, yang amalan itu rutin kita dilakukan di kala normal. Tapi suatu saat kita itu tidak bisa melakukan karena safar, karena sakit, maka tetap kita nilai keadaannya sama seperti itu. Artinya seperti tadi, kalau kita punya kebiasaan nih dulu ke dalam keadaan normal, kita habis subuh zikirnya panjang sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu kita tutup dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Kemudian baru kita itu keluar dari masjid. Maka selama pandemi kita melakukan itu maka dihitung sama. Begitu juga tadi, gitu kan. Ketika kita punya kebiasaan mengambil waktu-waktu antara waktu doa antara azan dan iqomah, maka selama itu kita karena pandemi ini kita terhalang dengan kondisi pandemi nggak balik ke masjid, maka ketika kita melakukannya maka mempunyai keutamaan yang sama seperti keadaan normal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Maha mengetahui ya Pak Ustadz ya. Iya. Insya Allah. Iya. Jangankan kita seperti sekarang nih pandemi yang mengancam jiwa. Kita pergi aja bepergian safar. Kita punya kebiasaan-kebiasaan, ada wirid-wirid yang bisa kita lakukan setiap hari dalam keadaan normal. Kemudian tidak kita lakukan, selama safar itu kita dihitung melakukan amal-amal tersebut walaupun kita tidak melakukan selama safar. Itu, Masya Allah, apa itu kebaikannya syariat. Dihitung. Apalagi ini pandemi yang menghalangi kita karena emang mengancam jiwa. Mengancam jiwa, puluh alam. Oke. Pak Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih. Japri, kayaknya penonton di Facebook nih, Japri ke saya nih. Ada mau tanya nih Pak Ustadz, satu lagi ya Pak Ustadz sebelum kita masuk ke kesimpulan. Masih bisa ya Kak Dini ya, satu lagi. Ya. Jadi waktu itu buyutnya orang Jerman itu sakaratul maut. Hanya ada aku. Terus aku bacain syahadat di telinganya beberapa kali. Lalu dia menekan tanganku. Apa dia termasuk masuk Islam atau bagaimana? Karena selang beberapa jam itu meninggal. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ini udah beda case lagi nih. Iya. Jadi ikrar syahadat itu harus diucapkan, didengarkan, dan ada orang yang menyaksikan. Begitu itu dinamakan ikrar. Jadi dikatakan ikrar itu ada yang diperdengarkan, gitu. Jadi tidak bisa dalam hati, gitu. Atau tidak juga berdasarkan isyarat kecuali memang itu. Wallahu alam apakah dia memang mudah-mudahan itu dia ingin mengucapkan, tapi mudah-mudahan dia tidak bisa. Mudah-mudahan tidak. Tapi dia sudah menyebutkan dalam hatinya atau dalam ikrar hatinya atau lisan yang tidak terucap, mudah-mudahan. Tetapi kalau secara hukum fikih ikrar itu diucapkan, kecuali seseorang terhalang untuk mengatakannya itu, gitu. Misalnya dengan dituliskan, dia tidak bisa mengucap, tapi dituliskan diganti dengan ditulis, gitu kan. Kemudian ditandatangan itu mewakili itu. Tapi kalau terkait kasus ini wallahu alam gitu kan. Zohirnya ya ikrar itu diperdengarkan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah Maha Tahu, mudah-mudahan dalam keadaan seperti ketika itu dia itu menerima syahadat ikrar yang kita ucapkan, kemudian dia mengikutinya dalam hatinya walaupun tidak bisa mengucapkan, mudah-mudahan dengan itu dicatat dia sebagai muslim di sisi Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Amin ya. Ini tadi pertanyaan dari Kak Nilma 7087 nih Pak Ustadz. Dari peserta yang nonton di live di Facebook seperti itu. Oke. Ada lagi mau bertanya apa? Kita waktunya sudah sampai jam 9 kurang 5 menit nih ya Kak Dini ya. Oke. Boleh saya bacakan aja kesimpulan dari kajian pada malam hari ini ya Pak Ustadz ya. Oke, untuk tema kita pada malam hari ini sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala
bahwa tiada orang beriman yang tidak diuji ya Pak Ustadz. Lalu Allah akan menguji sesuai dengan kesanggupannya. Dengan adanya ujian itu kita harus introspeksi dan muhasabah diri seperti itu. Dan jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, Allah senantiasa menolong selama hamba itu menolong sesamanya. Jadi pada intinya jangan tunda untuk beraksi sosial, maka akan datang pertolongan Allah. Seperti itu ya Pak Ustadz ya? Betul. Oke, sebelum kita tutup dan berdoa bersama, apa kita bisa panggilkan Kak Sari ya Kak Dini? Masih hadir di sini bersama Pak Ustadz? Mungkin ada yang mau disampaikan dari ketua reuni kita? Masih ada nggak ya? Kakak Sari? Ada, saya masih ada. Ya. Oke, terima kasih Kak Sari. Alhamdulillah, sebelum mungkin Pak Ustadz nanti kita sama-sama tutup dengan doa ya Pak Ustadz. Ini ada Kakak Sari dari Ketua Umum Reuni Akbar SMA 70. Kakak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan zikir-zikir dan doa-doa dalam masa pandemi. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa semakin banyak yang orang-orang yang di dekat kita juga sudah terkena musibah-musibah pandeminya ini, itu sangat saya rasakan sekali karena sahabat saya satu keluarga semua, mula-mula bapaknya, ibunya, lalu mereka juga sekeluarga sekarang sedang dalam pandemi. Halo? Iya, Kak Sari. Oke. Iya, jaringannya kayaknya lagi kurang bagus ya, Kak Sari. Terima kasih atas senantiasa dalam lindungan. Ini full di sini. Amin. Oke. Ini full banget. Sebentar, hilang ya? Hilang, Kak. Tadi sempat hilang, tapi ini udah jelas lagi, Kak. Ini udah jelas lagi. Bisa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa dapat mengamalkan amalan-amalan tadi, baik dari zikir pagi dan petang, ataupun amalan yang tadi dikatakan agar kita terhindar dari berbagai penyakit bahaya. Dan semoga kita juga senantiasa dalam lindungan dan limpahannya dan dapat memperoleh limpahan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Asmaul Husna. Kita minta pertolongan terus. Terima kasih arahannya, semoga sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat dan membuat diri kita juga menjadi kuat dengan kita semakin dekat dengan Allah dan memperoleh cintanya yang tak terhingga. Baik, terima kasih sahabat alumni. Saya hanya menginginkan sedikit sharing informasi bahwa kita masih dalam rangka reuni Road to Reuni Akbar, bahwa sebentar lagi memasuki bulan Oktober, maka kita akan mulai ada acara, yaitu menghitung mundur menuju Oktober 2021, atau istilah kerennya kick off menuju Reuni Akbar. Nah, kita minta dukungannya dan doanya dari Pak Ustadz, semoga acara-acara yang akan kita buat ini bisa diterima oleh sahabat-sahabat alumni, dan insya Allah dengan doa kita bersama di tahun 2021 kita dapat melaksanakan dalam keadaan damai, sehat semuanya, dan bermanfaat bagi seluruh alumni. Acara ini nanti kita bisa cek banyak di TV 70, ataupun di radio-radio atau YouTube, dan banyak sekali acara yang bisa kita lihat, dikoordinir oleh Naya juga ada, Bedah Buku dengan Mbak Dini Agama, terus juga ada Kak Bimo, Kak Momos, terus ada Dudi, semua insya Allah turut berpartisipasi. Saya juga harapkan semua yang hadir di sini juga untuk ikut berpartisipasi. Terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Semoga kita juga didoakan terus bersama-sama Pak Ustadz ya, untuk sama alumni.
Terima kasih sahabat Amin. alumni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Kak Sari. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Sari. Mudah-mudahan dengan segala usaha yang kita lakukan bisa mempererat tali silaturahim kita ya, Ya, insya Allah. pada hari ini. Oke, Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Ustadz, mungkin Gimana, Kak Dini? tadi doa yang zikir tadi atau apa bisa di-share atau dikasih apa nanti? Oh iya. Bisa dibaca gitu. Iya. Iya. Saya bikinkan ini, saya punya utang 2 berarti kemarin waktu kajian Giro juga saya janji aduh iya betul. Terima kasih saya ingatkan lagi. Ya. Ya, semoga semua tetap sehat ya Pak Ustadz ya, dan diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Pak Ustadz, di penghujung acara boleh kita minta Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama untuk kita semua. Semoga yang sakit disehatkan, dan kita tetap jaga kesehatannya. Ya, oke, dipersilakan Pak Ustadz. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala, di penghujung acara kita berdoa. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan dikala kita tidak punya apa-apa lagi, jangan pernah kita menyerah karena kita masih punya senjata terakhir, yaitu doa. Bahkan di saat seperti ini kita bingung apa lagi mesti kita lakukan, tapi kita masih punya doa. Itu senjata kita yang terakhir. Dan kita tidak tahu siapa doa yang ketika mengatakan amin, maka Allah langsung dengar dan Allah kabulkan. Maka doa itulah. Jadi bagi kita doa itu kuat. Mudah-mudahan mari sebelum kita doa, kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, kesilapan kita, perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga kita yang malam ini berkumpul, bukan hanya kita tetapi keluarga kita. Kalau kita suami maka istri kita dan anak-anak kita. Kalau kita istri maka suami dan juga anak-anak kita. Plus orang-orang tua kita, plus sahabat-sahabat kita, plus teman-teman kita. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah pandemi yang hari ini melanda. Yang kedua, kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemarin dengar ada beberapa rekan-rekan kita, alumni kita, abang-abang kita yang dapat konfirmasi sakit, positif COVID. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan dan dibalikan kembali kesehatannya. Kemudian yang ketiga, kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera turunkan obat atas penyakit yang hari ini belum kelihatan bagaimana apa obat dan solusinya. Amin. Kemudian yang berikutnya kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan urusan kita, hajat kita, kepentingan kita yang tadi sampaikan oleh Kak Sari, rencana-rencana kebaikan kita. Semoga Allah mudahkan dan seolah Allah gampangkan semua urusan kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalaupun kita ditakdirkan terkena fitnah pandemi ini, kita mohon kita ditetapkan dalam keadaan husnul khatimah, mati sebagai syuhada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ampun dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah sayangnya dan kasih mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kami kecil ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari bala yang tidak kami sanggup untuk memilikinya ya Allah, dari musibah yang berat yang kami berat untuk menjalaninya ya Allah, dari segala penyakit yang membahayakan jiwa kami ya Allah, dari kegembiraan musuh yang senang melihat kami susah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min bulanil muslimin amin. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat ya Allah segala bala, segala penyakit, segala kemungkaran, segala fitnah yang zahir ataupun yang batin ya Allah dari tempat tinggal kami, dari negeri kami Indonesia ya Allah, dari negeri kaum muslimin ya Allah. Angkat ya Allah, turunkan obat atas penyakit yang ini kami derita ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon ya Allah, tetapkan husnul khatimah bagi kami dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah ولا عائبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عائبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, Engkau mengetahui kami yang berkumpul pada malam hari ini ya Allah. Ada di antara kami yang memiliki dosa, jangan Engkau biarkan melainkan Engkau ampuni dosanya ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ada yang memiliki aib melainkan Engkau tutupi aibnya ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ada yang sedang sakit dan Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ada yang memiliki tanggungan melainkan Engkau penuhi tanggungannya ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ada yang memiliki hajat dan kepentingan melainkan Engkau sampaikan hajat dan kepentingannya ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umri wa sihhatan fil badani wasi'atan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa afan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepadamu agama yang senantiasa bertambah. Kami mohon kepadamu ya Allah umur yang berkah. Kami mohon kepadamu ya Allah badan yang sehat. Kami mohon kepadamu rezeki yang lapang. Kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami sebelum kami mati. Kami mohon ya Allah tetapkan syahadah atas kami. Kami mohon kepadamu ya Allah jauhkan dari kami dari azab kubur. Kami mohon kepadamu ya Allah balasan surga di akhirat. Dan kami mohon ya Allah kepadamu kenikmatan untuk melihat wajahmu nanti ya Allah dalam jannah. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Allahumma ya Allah, bagaimana Engkau kumpulkan kami di sini dalam suasana persaudaraan iman dan Islam Allah. Maka kumpulkan kami kembali semua ya Allah, jangan ada yang tinggal nanti di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua kembali nanti ya Allah dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua ya Allah dalam surgamu ya Allah. Jangan ada satu pun yang tinggal di antara kami ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Robi. Pak Ustaz.
Terima kasih Pak Ustadz untuk doanya. Semoga Allah ijabah doa kita bersama kita pada Amin. malam hari ini. Alhamdulillah. Amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Ya Kak Sari. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita udah sampai di penghujung acara nih, udah pukul 21:10. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Pembina acara kita kembalikan ke Kakak Dini. Kakak Dini silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, acara sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz Subhan yang sudah meluangkan waktunya dan teman-teman semua. Kak Sari juga sebagai ketua reunian kita. Alhamdulillah semoga semua amalan yang tercurah malam ini dan ilmu yang diberikan Pak Ustadz Subhan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua bisa mendapatkan ilmunya dan juga bisa kita jadikan terapan buat di kehidupan sehari-hari nanti dalam menghadapi epidemi ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Subhan atas waktunya di tengah-tengah mungkin kesibukan yang ada. Terima kasih Naya sudah Terima kasih Kak. membimbing acara ini untuk semuanya. Alhamdulillah. Akhir kata kami tutup malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya semuanya jika ada salah kata ada kekurangan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kak Sari. Selamat malam semua. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Tante Dini.